Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, Buya Ar-Razi Hasim. Berikut ini, mari kita simak bersama isi tausiah dari guru kita, Buya Ar-Razi Hasim. Selamat mendengarkan. Doa Sayyidina Ibrahim. Kata Syekh Ibrahim selesai Ka'bah dibangun, apa kata beliau? Bekas beliau berdoa itu bekasnya disebut maqam Ibrahim, tempat berdiri Sayyidina Ibrahim. Itu tempat keramat penuh mukjizat. Kenapa? Kaki sang kekasih Allah Khalilullah berbekas sampai hari ini masih ada. 3000 tahun lebih kurang sebelum Sayyidina, bahkan Sayyidina Isa ya. Sebelum Sayyidina Isa sekitar 2500 tahun, 3000 tahun sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih. Ayat tadi Sayyidina Ibrahim doanya apa? Ya Allah, utus pada mereka seorang rasul. Nama beliau Rasulah. Nama Sayyidina Muhammad yang turun kepada Sayyidina Ibrahim namanya Rasulah. Apa arti Rasulah? Utusan, kita sudah tahu. Apa tugas Rasulah ini? Membacakan ayat. Itu yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ilmu. Jadi yang disebut Nur itu al-ilmu. Jadi kalau orang ada Nur Muhammad dalam dirinya, berarti ada Nur sallallahu alaihi wasallam. Nur ini banyak. Ada nur yang bermateri, berjasad, jadilah tubuh kita, alam semesta. Ada nur yang rohani, itulah al-ilmu ya. Para masyayikh, para habaib, alhamdulillah negeri kita 80 tahun sudah ya. Ini kalau orang 80 tahun tua apa muda? Tua apa muda? Tapi Nabi Ibrahim baru punya anak 80-an tahun. Ya, betul nggak? Nabi Ibrahim doa habis bangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Begitu Ustaz ya? Kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Kadang-kadang kita ini keracunan kitab, Pak. Alkitab sejati dilupa. Kitab kuning dibaca. Kitab kuning kan penjelas kitab Alkitab sebenarnya. Malah banyakkan hafal Alkitab As-Sofro kita. Kitab kuning daripada Al-Quran. Ini keracunan kitab namanya. Allah cemburu pas itu ya. Doa Sayyidina Ibrahim. Kata Syekh Ibrahim selesai Ka'bah dibangun, apa kata beliau? Bekas beliau berdoa itu bekasnya disebut maqam Ibrahim, tempat berdiri Sayyidina Ibrahim. Itu tempat keramat penuh mukjizat. Kenapa? Kaki sang kekasih Allah Khalilullah berbekas sampai hari ini masih ada. 3000 tahun lebih kurang sebelum Sayyidina, bahkan Sayyidina Isa ya. Sebelum Sayyidina Isa sekitar 2500 tahun, 3000 tahun sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang. Apa kata beliau? Ya Allah, ib'ats fihim, tolong bangkitkan, utuslah dari mereka, pada diri mereka seorang rasul. Jadi Sayyidina Muhammad itu dalam ilmu khillah ada namanya ma'rifatul khillah, ada ma'rifatul hub, itu khosnya Sayyidina Muhammad.
Ma'rifatul khillah itu khususiyah Sayyidina Ibrahim. Itu yang ada di kolbunya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada ma'rifatul khillah, nama Nabi akhir zaman itu Rasulullah. Maka mohon cari di Quran isim nama Muhammad, mim ha mim dal, tidak lebih dari 4 barangkali. Silakan dicek kembali. Siapa tahu aneh salah kan? Ya. Hafalannya kali Quran kita beda gitu. Ahmad hanya sekali di Quran. Kalau Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina semua sadah beranbiya dipanggil, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu Adam tinggal di surga dan istrimu. Idris dipanggil Idris, Ibrahim dipanggil Ibrahim, Ismail dipanggil Ismail. Tapi giliran sang nabi terakhir disebut gelarnya. Disebut apa? Jadi ada profesor di kampus kami dulu, katanya sih tamat Timur Tengah. Ya, ternyata lebih tengah kita dari timurnya dia. Masa ngaji Timur Tengah begini aja nggak paham? Nggak usah ke Timur Tengah, ente ngaji aja di Indonesia ya nggak? Ngaji mah kayak Jawa, kayak Betawi, kayak Banten, kayak Padang, beres itu. Jauh-jauh ke Timur Tengah, pulang-pulang membatalkan bab ini. Apa kata ini? Profesor sudah ya. Profesor nggak tahu lah profesor apa ini, di alam mana lah ini. Ente buka Razi di Quran, nggak ada nama Muhammad kecuali 4 kali. Selebihnya Isa, Ibrahim, Musa. Banyakan Musa, Nabi Yahudi, Nabi Bani Israel katanya. Allah. Anda pikir ilmu yang diturunkan kepada Sayyidina Adam ilmu nama. Kayaknya dia bukan Bani Adam kali ya. Sayyidina Adam karena dikasih nama pertama setelah nama Allah yang diajarkan kepada beliau adalah Asma'u Sayyidina Muhammad SAW. Nama-nama Sayyidina Muhammad SAW. Dari masa ke masa, dari alam ke alam. Ada berapa alam Pak disebutkan di kitab? Alam kita nih yang besar ini, berapa kosmos di kitab nih, katanya ngaji kitab kan. Tarikh Tabari, Imam Tabari wafat 309 tahun, bermazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir. Tafsirnya disebut tafsir sunnah, tafsir berdasarkan sunnah. Beliau menyebutkan di kitab tarikhnya bahwa alam itu lebih kurang 18.000 alam. Di setiap alam ada nama-nama beliau. Itu yang turun ke Sayyidina Adam. Beda alam, beda nama. Itu yang diajarkan kepada qalbu Sayyidina Adam. Maka Sayyidina Adam, Allah singkapkan tirai daripada aras paling bawah ketika dia mendongak dengan qalbu dan kepalanya ke langitnya surga. Langitnya surga langsung aras. Fara'a ismallahil azam wa isma habibihil azim. Maka beliau melihat nama Allah yang agung dan nama kekasihnya yang paling agung. Maka dia bertanya-tanya di hatinya, itu nama siapa? Kenapa bukan namaku di situ? Maka Sayyidina Adam mulai curiga, jangan-jangan bukan aku nabi pertamanya. Ini yang keracunan pelajaran sekolah sejarah kebudayaan Islam itu kan harus direvisi semua Pak. Serius ya. Di sejarah kebudayaan Islam yang saya pelajari di sekolah dulu, tasawuf asbab kemunduran umat, asbab nggak mau jihad. Padahal ente bisa cek di semua rehlah dan sirah mujahidin fil alam islami, semua panglimanya sufi. Nggak ada nggak sufi. Kalau nggak sufi, ngeliat orang buka pisau aja takut, digertak orang aja takut, dibully aja takut. Kalau orang nggak bertarekat, ente penakut. Ente bakal jadi orang penakut. Dibully dikit Facebook takut, dibully dikit di Instagram takut, dibully di YouTube takut. Itu baru alam nyata itu. Itu alam juga tuh, alam al-yutubiyah. Kata guru Ani dulu, masih hidup beliau tuh ya di Tangerang sana. Ente kalau mau jadi kekasih Allah, ente harus siap dibully 18.000 kampung katanya. Aduh,
dalam pikiran aneh kampung YouTube kali ya. Soalnya alamnya sudah berubah. Kalau dulu kan begitu. Bahkan disebutkan yukaffiruka alf siddiqin. Orang yang ahli ibadat akan mengira kamu kafir zindik. 1000 orang kafirin kamu, baru nggak terganggu kolbunya, tidak mencari perhatian makhluk, dia tetap fokus iltifat ilallah, memandang kepada Allah, baru jadi kekasih Allah. Makanya orang yang paling banyak dicaci di dunia ini orang yang paling terpuji. Siapa itu? Ya, ente ada nggak dituduh gila nggak? Dituduh penyihir? Dituduh tersesat? Dituduh disihir? Aneh udah semua itu. Nabi lebih gila lagi tuduhannya. Jadi ada nama yang disimpan oleh musuh-musuhnya untuk Nabi, ada nama yang Allah masukkan untuk kekasih-kasihnya Nabi SAW. Maka beliau berkalam dalam hadis Bukhari, innali asma, aku punya banyak nama. Di antaranya apa? Ana Muhammad. Ini tubuh ini, kata beliau, ini Muhammad. Ana Ahmad, yang disebut Sayyidina Isa. Ana Mahi, aku penghapus syariat terdahulu. Ana Aqi, akulah penutup semua risalah. Di hadis yang lain beliau menyebutkan ana rahmatun muhdah, aku kasih sayang rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Maka Allah berkalam di Quran yang hayatnya kita sudah hafal semua, yang enggak maulid aja hafal ayatnya, Bib. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali engkau bernama, bertugas hadiah rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Maka mohon Habib Alwi jangan terganggu dengan konflik di luar, fokus ngajar aja, maulid aja udah ya. Para asatis kalau nongkrong-nongkrong nggak usah bahas-bahas yang konflik orang di luar, oke? Fokus. Ngapain fokus kita? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tak kenal Allah jika tak kenal kekasih Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika engkau emang kenal Allah, cinta Allah, ikuti jalanku. Kalau ikut jalan beliau mesti kenal beliau, kenal namanya. Jangankan kita, Sayyidina Adam pun mengikuti jalan nama beliau. Ditatap ke langitnya Arsy, terlihat namanya. Dilihat ke pohon surga, itu apa namanya, pohon ada ruas-ruasnya nggak? Ada urat-uratnya nggak? Daun-daun ada ruas-ruasnya, urat-uratnya. Kalau di sorga, Sayyidina Adam karena diajarkan semua nama yang ada di alam yang beliau diizinkan masuk. Kata beliau, aku ra'aitu syajarat al-jannah wa awraqaha. Ya, aku diizinkan melihat pohon-pohon surga, dedaunan surga, itu ruas-ruasnya bertuliskan asma Sayyidina Muhammad SAW. Itulah yang dibuka dikit sama Al-Imam Al-Buni, jadinya Syamsul Ma'ad Kubro. Cuma dipakai untuk tirakatan, itu aja masalahnya. Kalau nggak pakai mursyid, ya pasti jadi bullshit. Maka kitab itu haram kepada orang yang tidak bermursyid. Kita tidak mengharamkan kitab Al-Mujarabat, Al-Kubra. Ya, kita nggak haramin itu, Pak. Khazinatul Asrar ini lebih agak Qur'ani lah, ya. Haqqi nazili. Mending punya mursyid satu, diajarkan wirid, lebih afdal daripada antum baca kitab Mujarabat. Ya. Punya mursyid, mesti punya mursyid. Kenapa? Ayat tadi Sayyidina Ibrahim doanya apa? Ya Allah, utus pada mereka seorang Rasul. Nama beliau Rasulah. Nama Sayyidina Muhammad yang turun kepada Sayyidina Ibrahim namanya Rasulah. Apa arti Rasulah? Utusan, kita sudah tahu. Apa tugas Rasulah ini? Membacakan ayat. Ayat itu ada dua, ayat yang tersurat, ayat yang tersirat.
tersurat ada huruf dan suaranya, tersirat itulah yang qadim azali, tidak berhuruf dan bersuara. Dia makna seluas-luasnya, dia rasa sedalam-dalamnya, dia rahasia dalam rahasia. Maka disebut, bahasanya di sana disebut Suryaniyah. Itu bukan Suryani yang di bumi. Suryan dari bahasa lama berarti sarayanil wujud, mengalirnya nafas wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut Suryani. Aneh mau tanya nih, Alif Lam Mim, itu apa tuh? Ayat apa bukan? Kaf Ha Ya Ain Sad, ayat atau bukan? Hamim, ayat bukan? Yasin. Oke. Itu bahasa Arab atau bukan? Bukan? Bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab atau bukan? Ayo, yang bilang bukan bahasa Arab angkat tangan. Nggak dosa ente, paling ulang syahadat. Wah, ini benar Habib ngajar, ini benar para asatis benar ngajar ini. Adakah satu huruf di Quran yang bukan Arab? Tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang kafa ya Isra Hamim bukan Arab, ulang syahadat ente. Kenapa? Qur'anan Arabiyyan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami ja'ala, bukan khalaqa. Kami jadikan, bukan kami ciptakan. Beda loh. Ja'ala dengan khalaqa. Khalaqa dicipta dari tiada menjadi ada. Kalau ja'ala, Allah hembuskan dia, maka dihembuskan dari zatnya. Zatnya qadim, maka kalamnya juga berkait dengan qadim, kita sebut azali. Ketika disalin, diterjemah oleh Lauh Mahfuz, dia bernur. Nurnya itu berhuruf. Hurufnya 28 huruf, yang 14 dipakai untuk huruf muqatta'ah, sisanya dipakai untuk semua huruf Al-Quran. Maka Quran ada dua jenis huruf di situ, huruf cahaya nuraniyah, huruf zulmaniyah. Yang ada di muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra itu disebut nuraniyah. Sebenarnya kalau cara ngamalinnya ada, tapi itu rahasia, aneh nggak boleh bagi. Masa ente dapat rahasia, kan rahasiaannya apa? Ada ilmu yang boleh dibagi, ada yang tidak boleh dibagi. Kalau dibagi di majelis begini, itu namanya tidak amanah. Mesti bermursyid dulu baru dibagi, bertalqin baiat dulu baru dibagi. Lo kok begitu pelit amat? Ya aneh dapatnya begitu bro. Kan kita sebagaimana belajar gitu kita ngajar. Kalau kan namanya ahli bid'ah ente namanya, ya. Jadi siapa yang sebuah bid'ah, dia mengajarkan yang nggak diajarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tugas Nabi? Membacakan yatlu, bahasa Arab. Apa bedanya yatlu tilawah dengan iqra? Apa bedanya? Ini sama-sama baca. Itu terjemahan anak SD, ente udah ngaji 14 tahun, 50 tahun, sampai hari ini masih begitu ngajinya. Berarti nggak membaca, bukan iqra itu. Yatlu tilawah, lain dengan iqra. Iqra itu ijma. Subhanallah, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita, Buya Ar-Razi Hasim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan beranjak dulu. Tetaplah di channel ini, karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Ar-Razi Hasim. Maka dari itu, tetaplah di sini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Ijma' hammak, ijma' qalbak. Jibril bukan baca ke Nabi Muhammad, bukan ngomong utlu, enggak. Kalau utlu baca, dalam pengertian ada yang dibaca, bacaannya di luar dirinya. Kalau ikra, qara'a yaqra'u, qira'atan, quru'an, Quran, Quranan, apa artinya? Qara'a
Kata Al-Hajjaj, bermakna jama'ah. Apa arti jama'ah? Qara'a artinya jama'ah, mengumpulkan, bahkan hasib, hitung. Itu sebabnya orang haid kalau dia dicerai, orang dicerai janda nih, dia ngitung hari dia, disebut kuru, salasata kuru, 3 hitungan yang dihimpun, dikumpulkan. Betul nggak? Nggak cocok logi, emang cocok, karena dari ilmunya dari sono begitu. Ini biar nyambung ke fikihnya, usul fikihnya, nyambung ke usul akidahnya, nyambung ke usulul ma'rifatnya. Dikit-dikit kita sentil ya, biar tambah sesat ente ya, biar ente siap dituduh sesat, siap dituduh gila. Gila betuhan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau, kulluna usiba bil junun, semua kita akan ditempa, dikenai kegilaan. Ada yang cinta handphone, cinta bini, cinta kerjaan, cinta popularitas, cinta nongkrong, cinta ngafe, macam-macam, benar nggak? Maka sebaik-baik gila Majnun dan Laila. Apa gilanya Majnun? Jangan dikira Majnun itu gila kepada seorang gadis. Dia sedang gila kepada nurullah pada gadis itu. Maka ketika si gadis itu datang, dia bilang, "Mara itu Laila, aku tidak lihat Laila." Laila itu malam yang indah, ada rembulan Al-Badar. Kok aku nggak lihat Al-Badar di wajahmu? Ternyata dia sedang fana kepada Nurul Badar. Tola'al badru alaina. Kalau udah terbit bulan purnama, bintang masih kelihatan nggak? Nggak ada. Kecuali pagi menjelang subuh kelihatan bintang kejora, planet Venus. Hanya dia ya, sama bawahnya dikit Merkurius. Paham nggak maksudnya tuh? Itu bulan mau selesai tugasnya malam hari. Kalau udah mau selesai baru dimunculkan. Munculkan di sampingnya sedikit ada cahaya. Itulah yang disebut pintunya beliau, gerbangnya beliau. Kalau engkau bisa takjub melihat bintang kejora, masa tidak takjub kepada purnama? Lebay. Nggak pakai cakep. Yuzakihim, sebelum yuzakihim, yatlu alaihim ayatihi, ayat yang dibacakan. Yatlu tilawah dalam bahasa Arab artinya dialirkan, di sharing. Kalau kita mau mengalirkan, menumpahkan sesuatu, dalamnya harus ada isi atau kosong. Nah, ini pelajaran buat kami dan semua para mu'allim. Jangan sampai itu wadah ditutup atasnya, tetap buka. Hatta walau ra'aita kalban ta'lam minhu. Seandainya pun melihat si guguk, kita belajar juga dia. Lihat burung, kita belajar. Nabi mengajarkan itu, apa kata beliau? Sebaik-baik tawakal burung, pagi berangkat perut kosong, pulang dia sudah kenyang dan dia nggak mikir besok rekeningnya gimana, bayar SPP anak gimana, enggak. Makanya kata Imam Kusyairi, as-sufi ibnu yaumihi waqtihi. Sufi itu nggak mikirin besok dalam angan-angannya, dia hanya mempersiapkan dirinya untuk menerima aliran takdir baru besok. Apa caranya? Raditu billahi robba. Dia ridho sebelum terjadi. Itu yang disebut memandang Allah sebelum terjadi. Itu yang diajarkan Sayyidina Khadir kepada Musa, bukan Musa Al-Kazim. Tapi kayaknya ini cocok juga buat beliaunya. Jadi kalau orang faham siapa skenario sutradara tunggal di alam semesta, orang akan happy aja. Kita kalau nonton nih, sadar nggak kalau itu bohongan? Terus kenapa bingung? Terus kenapa sedih? Kan ibu-ibu kan sering sedih, Bu ya? Ya, kalau dulu film India, sekarang Korea.
Bapak-bapak ini nontonnya masih film itu ya, Jaka Sembung ya. Wajahnya soalnya horor Pak ya. Ya. Ada Jaka apa dulu? Jaka Sembung, Jaka Geledek. Aduh, Jaka Pesek. Jaka Tingkir, aduh macam-macam. Yatlu alaihim ayatihi, beliau sharing karena beliau min ladun hakimin alim, selalu laduni, terima download dari Allah, tidak berhijab melalui wasilah Jibril. Maka Jibril bilang, "Hai Muhammad, ikra, kumpulkan yang di dalam dirimu." Mana sanggup Jibril bawa ayat? Gak sanggup. Ini kekeliruan mengajarkan bab nuzul Quran. Quran jelas ya, bahwa Allah mengatakan kepada Sayyidina Muhammad bahwa engkau mengambil Quran min ladun hakimin alim, langsung laduni dari Allah, enggak lewat Jibril. Jibril itu perangkat Rasulullah, lembaga rohani Rasulullah, bertugas untuk menggait sebagai mentor. Hai Muhammad, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, dan itu fix sampai hari ini tidak boleh berubah. Tapi ada, itu yang kita sebut tersurat, ada yang tersirat. Dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, kitab Nawadirul Usul, hadisnya hasan. Ya, Imam Hakim Tirmidzi ini sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud. Tirmidzi umurnya panjang sekali dan dia wali ghaus setelah para imam seperti Junaid Al-Baghdadi. Dia adanya di Uzbek, di Tirmiz. Ini beda dengan Abu Isa At-Tirmidzi, senior dia. Ya, juga di sana. Tapi lebih masyhur Hakim Tirmizi di kampungnya Tirmiz. Hakim Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada Quran itu ada zahirnya dan batinnya. Ini bukan kalam Ghazali, bukan hadis palsu. Ini hadis hasan ya, hasanahu jam'un minal ulama. Hadis yang hasan, yang dibaguskan nilainya oleh para ulama. Ya, Quran itu ada zahirnya, ya, ada batinnya. Yang zahir itu yang tersurat, yang tersirat itu yang mengalir terus, itu yang diwariskan kepada ulama warasatul anbiya. Oleh karenanya ilmu yang tersurat itu sahabat jagoannya, tapi ilmu yang tersirat itu orang-orang akhir zaman panglimanya. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ummati la adri. Nah, ini beliau ngomong itu nih, umatku aku nggak tahu. Ini kalimat nggak tahu ini bukan berarti nggak tahu, ini hanya menunjukkan hayrah wa ta'ajjub, heran. Apa kata beliau? Ummati la yudra la adri awaluhu khair aw akhiruhu. Yang terbaik itu awal apa akhirnya? Awaluhu dengan yang tersurat, akhiruhu dengan yang tersirat. Itu sebabnya Abu Bakar nggak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Imam Junaid. Sayyidina Ali nggak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Syekh Abdul Qadir Jilani. Hisan bin Thabit tidak nulis kitab syair, yang nulis Ibn Arabi. Ya. Umar bin Khattab tidak nulis kitab Al-Faruq, enggak nulis dia. Yang nulis hukum-hukum fikih Al-Imam Al-Mutallabi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna mujaddiduna. Ya, alhamdulillah. Al-Fakir ini dapat ijazah semua mazhab, alhamdulillah Habib. Ya, tapi tidak boleh mengiftakan kepada orang, mengajarkan kepada orang kecuali mazhab Syafi'i. Ini pesan guru, satu guru yang lain enggak. Tapi di Indonesia kata guru aneh, ente nggak boleh fatwa di sini kecuali dengan mazhab Syafi'i. Ngajilah kita ke ulama Suriah. Murid dari Syekh Taufik Al-Buti, namanya Dr. Badi' Sayyid Al-Laham, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? "Law ittala'ta ya habibi mazhaban wahidan la jama'ta jami'al masail fi madhhabin wahidin." Seandainya kamu mutolaah mengkaji semua mazhab, nggak sanggup, tapi cukup satu mazhab,
dari awal sampai akhir, dalam penuh, dalam luas, seluas-luasnya kamu akan jumpa semua perdebatan mazhab yang lain cukup di satu mazhab. Aqulu sadaqallah wa sadaqta ya syaikhi. Saya katakan engkau benar wahai guruku. Jadi dulu saya ini mengira kalau kita ini ke Mekah, Habib, ini banyak ustadz, mohon maaf, ustadz ini menyesatkan juga ini ya. Ustadz travel nih ya, Masya Allah, ente taubat Ustadz. Katanya Ustadz ya, ente kalau pergi umroh haji ganti mazhab, karena situ bersentuhan laki sama perempuan harusnya batal, harus orang wudu. Aneh pikir dia kayaknya nggak ngaji mazhab Syafi'i dengan benar ini ya. Imam Syafi'i sebelum mendirikan mazhab sendiri dia apa? Maliki. Betul nggak? Dia belajar mazhab Hanafi ke Muhammad Syaibani di Baghdad, Hanafi. Dia belajar mazhab Zaidi Ja'fari di Yaman. Dia belajar mazhab Al-Jam'i, mazhab Al-Laythi di Mesir. Dia belajar mazhab, semua mazhab dia pelajari yang ada di zamannya. Maka umurnya cuma 54, tapi setara dengan 504 tahun. Ente punya umur 50 tahun setara dengan 5 menit ya Imam Syafi'i. Coba lihat, hari ini semua mazhab, tidak ada satu mazhab pun kecuali ada kalam Syafi'i. Walaupun dia seorang Hanbali, walaupun hari ini dia seorang Hanafi, pasti dia nukil kalam Syafi'i. Apa kalam fenomenal Syafi'i? Imamuna idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Akhirnya kalam ini diculik oleh orang anti mazhab, musuhnya Habib Alwi bernama Wahabi. Tapi itu kan musuh aneh, Bib. Itu teman Anis, karena ini dulu Wahabi. Iya, aneh pakai hadis kalam itu tuh. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Diambil kalam itu untuk membatalkan amal-amal Syafi'iyah hari ini. Maka mereka buat yayasan Ma'had Syafi'i, pas masuk nggak ada kunut, karena kata mereka hadis kunut semuanya batil. Inilah mazhab Syafi'i. Oh, dia kira yang belajar sunnah dia doang ya. Emang kalau belajar sunnah bajunya harus kayak Habib, harus pakai sorban gitu ya, jenggotnya harus sepanjang begitu. Nggak punya jenggot, sorry deh. Ya, bajunya harus gamis. Jadi kalau pakai sarung begini nggak ahli hadis gitu. Gergetan juga kita sama orang begitu ya. Dia nggak tahu kalau dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, semua kitab-kitab hadis. Nabi itu nggak ada pakai baju kayak Habib. Sorry Habib, nggak ada. Ente kalau buka Sahih Bukhari, Kitabul Libas, Kitabuz Zina, Nabi itu pakai sarung, bro. Selamat dia pakai sarung. Ya. Tapi masalahnya sarungnya bukan BHS, bukan Wadimor. Ya. Ya. Bukan juga. Jadi ente jangan kira baju begini bukan baju Nabi. Ini pakaian ala Rasulullah yang aneh pahami. Dulu kita ngaji ke seorang syekh ahli hadis, imam besar Istiqlal yang lama. Aneh bayangin deh, 15 tahun kita bersama beliau, alhamdulillah, sampai beliau wafat. Aneh kira ahli hadis 9 tahun di Jombang, 9 tahun di Saudi. Itu serbannya selebar ban pesta. Aneh kira begitu, gamisnya 2 kali lipat daripada gamisnya Habib Alwi. Jenggotnya sepanjang jenggotnya Agus Salim. Ya, pikiran aneh nih. 15 tahun yang ngaji beliau, nggak pernah beliau pakai gamis kecuali sekali marrah fi haya hasba marait. Nggak pernah pakai sorban. Kalau aneh dapat ijazah sorban lain bab kan. Beliau nggak pernah pakai sorban. Aneh pikir emang ahli hadis begini. Tadinya mau keluar, sebulan ngaji di situ, kata senior nih, gimana Ji? Kerasan nggak? Aneh orang Padang nggak ngerti kerasan itu apaan. Aneh kita kekerasan. Ternyata betah. Ya, aduh. Aneh mikir kerasan apaan? Ke teman kita di samping,
Lu betah nggak katanya? Oh, enggak Kang, nggak betah. Ya udah keluar aja katanya. Itu nyelekit tuh. Keluar aja ente. Dia ngomong keluar, dalam hatinya tetap masuk aja. Soalnya udah ngorbanin, udah nggak jadi berangkat ke Kairo, beasiswanya dikasih ke temen, kan rugi 2 kali. Tapi wallahi ya Habibi, itu aneh ngaji. Apa yang dikaji orang di Mekah berabad-abad, kutubus sittah namanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua dikaji di mahat kita dalam bahasa Arab. Jadi siang malam kami ngaji pakai bahasa Arab. Tapi hidung nggak pernah mancung ke Habib Alwi. Sorry Habib, aneh pakai ini. Ya, aneh kira kalau ngomong bahasa Arab hidung aneh langsung mancung kan. Pengennya jenggotnya begini, terus ada gitu kayak Muhammad bin Salman kan. Pengennya matanya kayak begitu tuh. Nggak bisa. Benar nggak Ustaz? Antum baca sholawat 1000 hidung jadi mancung nggak? Gak ada efeknya. Makanya ente jangan mau ditipu sama orang yang ngaku ahli hikmah. Baca sholawat ini rezeki lancar, ente dibohongi. Itu dibohongi namanya. Itu dibikin malas, duduk nggak mau usaha. Kalau orang hikmah yang aliyah, yang sejati, yang tinggi, disuruh orangnya wiri dan diambil asbab kerja. Itu baru ahli hikmah aliyah. Kalau enggak namanya hikmah laziyah. Lazi. Ya, pemalas itu. Ya betul, bayi aja datang wah rezeki. Tapi kalau orang nunggu rezekinya ya setunggu-tunggunya. Tapi kalau kita jemput rezeki, kita pasang sholawat, biar pintu langit terbuka, keberkahan ada, kita ambil asbab. Baru asbabnya Allah berkahi. Allah benci dengan pemalas atas nama wirid. Ente mau ijazah apa nih sanatnya? Serius, semua kitab-kitab hikmah ini punya ijazahnya. Cuma kita nggak pernah ajarin ke murid, ke sahabat kita, amalin nih ente kaya. Enggak. Amalkan ini, ente punya usaha, Allah cukupkan, Allah berkahi. Selalu gitu. Ya. Kecuali ente sudah makomnya makom tajrid. Tajrid itu gimana? Duduk aja rekening jalan Pak. Ini kayak Habib. Ini apa Albil Center apa? Albil Water ya. Ini promosi nih Bib ya. Tidur aja, ongkang-ongkang kaki, rekeningnya hidup. Ente hidup, rekening mati juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke nama Rasulullah ya, ini udah mulai gerah nih, berarti ini bentar lagi selesai nih. Yatlu alaihim ayati. Jadi ada 2 ayat ya. Ayat apa? Tersurat. Apa arti ayat? Al-ay, apa arti ay? Ayat, sign, tanda, mana, simbol. Maka simbol yang zahir itu ada sirnya. Oleh karenanya tafsir ada 2 alirannya. Tafsir yang membicarakan zahir tersurat, ada tafsir yang bahas sir yang tersirat. Ya, kalau yang tersurat selesai sudah, bosan kita. Tapi yang tersirat ente nggak akan bosan. Marhaban Habib. Ya Faisal. Insyaallah Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tugas Nabi pertama apa? Sharing ayat. Orang nggak bisa sharing kalau dia nggak punya. Bisa nggak Habib kirim duit transfer tapi nol? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak orang mencerdaskan orang lain, dirinya belum cerdas? Bisa nggak orang bagi ilmu, di kolbunya, di sodernya, dadanya nggak ada ilmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Oleh karena itu sampai mati otak sini mesti terbuka terus. Jangankan ke orang yang beda faham,
kepada yang beda bangsa aja, bangsa jin, bangsa hewan kita berguru. Ya. Lalu tugas Nabi apa di situ? Doanya Nabi Ibrahim, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Inilah yang disebut ilmu tasawuf, tazkiyah. Jadi kalau orang nanya, mana dalil bertasawuf? Ini dalilnya. Wa yuzakkihim. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Jumu'ah. Kita sebut ilmunya tazkiyatun nafs, yang sudah menjadi satu lembaga ilmu yang ilmiah, disusun dengan baik oleh Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mujaddid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Jadi gak ada hari ini orang bertasawuf kecuali dia akan meniru, mengikuti, mengambil keberkahan ilmu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Gak ada. Ini kitab Simtud Durar ini efek Ghazali. Wirid pagi sore, Wirdul Latif, Hizib Bahar, tarikat ini, tarikat Naqsyabandi, Ba'alawi, Qadiri, apapun semuanya min atharil Ghazali. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani meringkas kitab Ihya, lalu merevisi dan mengupgrade-nya. Oh, ini tanda ilmu tersirat selalu diupgrade. Kata Ghazali, jiwa itu ada jiwa binatang ternak, jiwa buas, jiwa syaitan, jiwa malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir, itu ilmu yang tersirat di kolbu Ghazali. Di zamanku sudah di-upgrade. Apa kata beliau? Bukan jiwa malaikat. Kita nggak perlu jadi malaikat. Apa kata beliau? Jiwa binatang ternak, bahimiyah, jiwa buas, sibaiyah, jiwa syaitaniyah, penipu, koruptor tuh penipu. Itu jiwa syaitaniyah tuh. Kalau dia nggak tobat gawat itu. Dan yang keempat, jiwa robbaniyah, bukan malakutiyah. Kenapa kita nggak dituntut jadi malaikat, Pak? Karena manusia, kata Imam Hulaimi, guru Al-Baihaqi, Imam Sunnah, lebih tinggi sebagian mereka dari malaikat. Yang pasti bukan ente orangnya. Jibril mana Muhammad tinggian mana? Jibril mana Muhammad tinggian mana? Susah amat sih nyebut tinggian Muhammad. Jibril mana Muhammad tinggian mana? Malu takut ente. Syekh Abdul Qadir berkalam, Allah berilham di kolbuku, kata Allah, aku ciptakan hai Muhammad nur malaikat min nuril insan, dari nur insanmu. Jadi malaikat tuh anak-anak cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang nih nama Ma'had Albil Nur Muhammad. Ini Habib nih gila juga nih. Orang mensesatkan Nur Muhammad, dia pakai nama itu Nur Muhammad. Selamat gila, Habib. Berarti kita sudah KTP-nya sama, Habib. Sesama gila. Alhamdulillah. Ayah saya namanya Muhammad Nur Akmal. Kakek saya namanya Nur Muhammad. Muhammad Nur. Njit saya namanya Muhammad Abdul Hamid. Atasnya udah lupa, Pak. Beda sama beliau, sadarnya ke atas masih walaupun dibatalkan sama sahabat kita yang satu itu. Ya, kalau aneh tahu diri aja. Jangankan nasab beliau nih, nasab aneh aja nggak jelas ke atasnya. 4 doang ke atas. Dan ini dikalamkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti Syafi'iyah di Mekah di zamannya, murid pengarang I'anatul Talibin dan murid Syekh Said Ahmad Zani Dahlan. Gurunya pendiri NU, Muhammadiyah, Perti, semua organisasi Ahlussunnah di Indonesia berguru ke Ahmad Khatib. Dia nulis biografi sini, dan saya bilang apa? Saya hanya tahu 4 sanad ke atas. Aneh bilang, kayaknya kita sama ini. Jangan-jangan ente cuma tahu babeh doang. Ya, kakek udah nggak tahu. Jadi bukan anak, ini anak dari alam lain deh kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit lagi. Tugas Nabi apa? Tadi pembaca, sharing. Kedua, membersihkan. Yang ketiga,
wa yu'allimuhum. Tuh, puncak tugas Nabi sebagai apa? Muallim. Mengajarkan mereka Alkitab itu yang tersurat, Al-Hikmah yang tersirat. Alkitab fix, tidak boleh berubah, syariat tidak boleh ditambah, tapi Al-Hikmah yatazayad wa yansha wa yazid wa yazid wa yazid hatta yaumil qiyamah. Maka Alkitab wilayah sahabat, Al-Hikmah wilayah umat akhir zaman. Ya, ini wilayah kita. Makanya di kitab ini Simtud Duror disebutkan salah satu Al-Hikmah yang didapat oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, betul ya? Beliau ini murid Said Ahmad Zaini Dahlan, seperguruan dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib ini dapat sanad dari Said Dahlan, tapi beliau sudah jarang ngajar. Dititipkan ke khalifahnya nama Bakri Syata'i Anatul Talibin. Ya. Salah satu murid Said Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki itu, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Makanya mohon maaf nih habaib, mohon maaf habaib, mohon maaf ya. Hampura kata orang ini ya, hampura gitu ya. Al-afu. Gak boleh Ba'alawi menghina Thariqat Mu'tabarah, apalagi Qadiriyah. Ada Habib ngomong ke telinga aneh, ngomong gitu. Thariqat kami nih asyrafut turuq wa ala turuq fil alamil islami. Oh gaya bener ente, Bib, bilang gitu. Ente boleh punya nasab, tapi ente gak punya sanad. Kenapa kita bilang begitu? Ente baca Simtud Duror, Bib? Iya, aneh hafal, luar kepala. Oh ya udah, oke, hebat ente. Pengarang Simtud Duror siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Ini sebagai muallim nih, sebagai muallim kita boleh marah, ya, kita boleh mendidik orang yang tidak paham, menegur orang yang lupa, membanggakan yang nggak perlu dibanggakan jika tidak pada tempatnya. Apa kata beliau? Akhastu al-Qadiriyah, aku ambil Thariqat Qadiriyah dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan beliau punya cucu, rohaninya dapat sir, kasih nama cucumu Abdul Qadir. Maka saya punya guru pengijazah Simtud Duror, murid dari Habib Abdul Qadir. Alhamdulillah, begitu dekat mereka. Jadi nggak usah bangga-banggaan, jangan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan thariqahnya, mazhabnya, manhajnya, jangan. Thariquna wahid, thariquna al-Muhammadiyah. Thariqat kita satu aja, thariqat Sayyidina Muhammad. Selebihnya cuma cabang-cabang. Maka Qadiri Muhammadi, Ba'alawi Muhammadi, dan tidak ada satu thariqat pun kecuali bersanad kepada Sayyidina Ali. Kalau kita buka kitab sanad thariqat yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sanusi, apa kata beliau? 40 sanad thariqat di situ, dan dia dapat ijazah semua. Dan saya menerima ijazah kitab itu dari mursyid saya, dan dia ijazahkan semua yang di situ. Apa kata beliau? Sayyidina Ali Sayyidul Mursyidin. Sayyidina Ali itu sayyid, pimpinan para mursyid, puncak semua sanad thariqah, pintu gerbang baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya awal beliau mulai turun dari kekuasaan, beliau sudah dihujat, dicaci maki. Jadi aneh sampaikan cinta aneh kepada semua zuriat Nabi, mau Jarul Wali Songo atau Wali Songong ataupun Ba'alawi. Kalau nanti Wali Songo kan. Kalau betul ada ta'alluq alaqah dengan Sayyidina Ali, baik ilmu, sanad ataupun nasab, fantazir, siap-siaplah ente akan dicaci, dimaki. Seperti Sayyidina Ali juga dicaci, dimaki. Baru berhenti caciannya kapan? Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Digantilah di akhir khutbah yang tadinya mengatakan siallah Ali, hancurlah Alawiyin, diganti innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i, diganti. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Itu ijtihad Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan aneh katakan kepada Syiah Rafidah, ya, saudara kita yang Syiah yang suka menghujat sahabat Nabi, jid ente bernama Ja'far Sadiq. Betul? Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali
bin Ali berarti binti Fatimah Zahra, bin Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Shadiq ibunya adalah anak daripada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, cicit Sayyidina Abu Bakar. Ya. Berarti di darahnya Sadah Alawiyah, bukan hanya Ba'alawi. Alawiyah berarti jalur Musa Al-Kazim, jalur Yaman yang sekarang lagi ramai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, khususnya Banten. Ya. Iya, baik jalur jalur Musa Al-Kazim ataupun jalur yang lagi diperdebatkan itu, semuanya terkumpul pada satu sosok bernama Ja'far Shadiq. Maka siapa yang Syiahnya Rafidah, ente mau Syiah mal sunnah, itu pilihan, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi jangan rafad, jangan caci sahabat Nabi, jangan caci Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Itu kakek daripada Ja'far Shadiq. Maka ketika datang Rafidah kepada Ja'far Shadiq, apa kata orang ini? Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, qatala Allahu Umar. Begitu. Ini siapa yang ngomong? Kelompok Rafidah, tapi nggak punya nasab, punya semangat doang. Emang orang punya semangat karena nggak punya ilmu begitu, Pak? Ujungnya pakai takbir, tapi nggak cocok. Takbir itu kalimat paling mulia, turunnya di tempat mulia, mesti keluar dari mulut mulia, bukan kulut hujat menghujat. Apa kata Ja'far? Iyyakum anni, kalian pergi dariku. Qad sababtum jaddi, kalian telah mencaci maki kakekku Abu Bakar As-Siddiq. Makanya semua thariqah mu'tabarah, mau Naqsyabandi, Qadiri, mau apapun itu, pasti bersanad kepada Ja'far Shadiq. Mau Naqsyabandi, Ja'far Shadiq, Qadiri, Ja'far Shadiq, Ba'alawi, pasti Ja'far Shadiq. Apalagi semuanya Sayyidina Ja'far qaddasallahu sirrahul aziz wa alaihimussalam. Ya, oleh karena itu tugas terakhir Nabi itu apa? Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Salah satu hikmah di situ ditulis di doa ini, Nabi disebut dengan nama yang beliau tidak pernah sebut di hadis manapun. Apa kalimat di situ? Ya Allah, aku bertawasul, disebutkan semua nama Nabi. Puncaknya Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua teragung di alam semesta, Sayyidina Muhammad. Ada di doa tuh Al-Ab Al-Akbar. Nanti silakan cek lagi, Pak ya. Nanti kalau kita emang rutin, nanti Habib semoga ada waktu, kita akan syarah Simtid Durar, biar ente gak cuma dapat berkat tapi juga dapat hikmat. Masa nanti kita disindir di surah Al-Jumu'ah, jangan seperti himar yahmilu asfara, keledai yang mikul kitab. Aneh mau tanya, ini pertanyaan terakhir nih sebelum menutup nih. Himar bawa Quran 1000 kali bolak-balik, jadi hafiz nggak dia? Hah? Ente kan sering ngomong, aneh jadi tukang bawa kitab kiai aja lumayan, alhamdulillah. Itu bodoh namanya itu. Justru kalau ngomong begitu terusin pakai koma, jangan pakai titik. Aneh jadi pembawa kitab kiai aja alhamdulillah, syukur-syukur dapat ngaji. Kemana kiai duduk, aneh duduk depannya karena bawain kitabnya. Kalau ente cuma ngurusin sendal nggak dapat apa-apa, kecuali berkah doang. Bawa kitab doang nggak dapat apa-apa. Himar itu namanya. Himar masuk surga nggak, Pak? Aneh nggak tahu. Karena kitmir pun nanti masuk surga kayaknya dirubah dia, karena tubuhnya sudah hancur, ruhnya masih ada, ruh hayawan. Ruh hayawan kan bukan hewan, ruh nabati bukan tumbuhan. Ruh itu ruh. Nabi nyandar ke pohon nih ya. Nabi dibuatin mimbar,
itu kayu yang sudah mati nangis, berarti masih ada ruh nabat gak di situ dan ruh jamad. Apa kata Nabi? Itu semua sahabat dengar, itu karomah sahabat, bisa mendengarkan suara kayu nangis bisa kedengeran. Wahanna hadina, begitu dalam syairnya. Ada ya dalam syairnya. Apa kata Nabi? Nabi panggil. Kayak ya kalau orang tuduh Nabi gila ya wajar itu. Cuma kalau Anda percaya, kayu. Nabi tahu nama dia, ada namanya pasti. Ya, Nabi panggil, kamu pilih sama aku atau masuk surga. Karena roh selain roh insani tidak punya akal. Mereka cuma tahu seneng main-main. Fiha yal'abun. Maka si roh jamad dan roh nabat tadi, dia milih masuk surga. Kalau seandainya dia ruh insan, dia bilang apa? Apa dia bilang? Ana ingin bersama engkau, wahai Rasulullah. Susah senang bersama engkau, wahai baginda. Susah senang bersama engkau, wahai baginda. Maka ada seorang sahabat di perang Uhud, ketika Nabi sudah ditarget orang nih. Dulu kan belum ada apa namanya itu, jet, apa namanya itu, apa namanya, roket. Aduh, Anda ngecek aja ente ngantuk apa enggak. Itu ada yang ahli tombak, dia bisa nombak 200 sampai 500 meter gitu, hampir satu, setengahnya 1000. Itu nggak tahu tangannya kayak gimana tuh, latihan dia. Itu orang sudah target, dia jauh. Sahabat lihat, dia bilang, biar aneh jadi perisai Rasulullah. Ketika sekitar 10 jarak 10 meter, dia langsung berdiri depan Nabi. Tombak jantungnya, wafat seketika di hadapan Nabi. Menangis baginda. Tapi karena wajahnya mirip, sorbannya mirip Rasulullah, dikira yang meninggal Rasulullah. Maka kata orang, kutilah Muhammad. Mereka kira Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini ilmu hikmah sebelum kita ikhtisar. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak riwayat. Ada nggak banyak? Bahwa Nabi giginya rusak ketika perang Uhud, benar nggak? Meninggal karena racun, betul nggak? Betul? Ente langsung terima hadisnya. Terus ayat gimana? Kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, duluin mana? Ini ajaran guru aneh, Syekh Hasan itu masih hidup, yang dirin Jamiah Syafi'iyah di Cianjur, masih hidup. Kita ngaji sebelum beliau bikin Jamiah. Al-Quran berkalam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjaga kamu dari gangguan-gangguan makhluk bernama manusia, apalagi jin. Berarti maksum itu zahir dan batin. Maksum tidak hanya dari dosa, minad darar, minas sumum, racun. Makanya sahabat waktu Nabi makan, Nabi nggak mati, sahabat tepar mati langsung. Tuh, bingung nggak sama hadis ini? Orang Yahudi ngundang Nabi, cuma ngecek, dia ini eksperimennya gila. Dia ngecek benar gak Muhammad ini Nabi. Kalau Muhammad ini Nabi, pasti itu racun sama daging ngomong. Kalau dia malaikat, dia makan nggak apa-apa. Itu daging nggak tahu, masih di tangan pada di mulut, daging ngomong. Ya Rasulullah, kaget Rasulullah, cari nama orang di mana. Kayak Nabi lagi lewat di bebatuan Mekah, batu-batu baca salam, Nabi lirik kiri kanan, kok nggak ada orang. Coba kalau ente mengalami itu, ente langsung gila, ente kabur. Kalau Rasulullah cuma ngeliat orang biasa aja, oh batu, dia tahu langsung. Ada ruh jamat di batu, itu yang baca salam. Jadi jangan maksiat walaupun di tempat sepi. Ada ruh di situ. Ya, cepat-cepat istighfar kalau ente maksiat. Itu ruh ngutuk ente, laknatullah alaih. Kalau dia baik, dia bilang tobat akhi, tobat bro, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya, kalau udah akhirnya belum. Aneh putus aja nih, udah keringetan. Ceritanya masih panjang sebenarnya. Udah keringat, Beb. Kita biasanya kalau sudah keringat begini, itu warning. You must stop. It's enough.
Ceritanya ini gantung aja ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ini pemanasan. Ya, jurus pertama belum keluar. Nanti biar Habib aja yang ngulahin. Tugas Nabi yang paripurna adalah muallim. Muallim itu tidak hanya mengajarkan yang tersurat, tapi juga mengajarkan yang tersirat. Itulah yang kita sebut hari ini mursyid kamil mukammil. Mursyid yang sempurna, disempurnakan Allah. Dia ngerti ayatnya secara akal, dia faham rasa ayatnya secara rohani. Semoga kita dikumpulkan dalam tugas ini. Jadi siapapun yang punya 4 karakter ini, dialah pewaris Rasulullah. Ya. Jadi kalau ente mau cari siapa sih ulama pewaris Rasulullah, lihat, dia bacakan ayat, dia mentazkiyah, membersihkan kolbu, dan dia yu'allimhul, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa al-fakir. Mohon maaf salah kurang, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Semoga semuanya tersinggung. Semoga semuanya memberi pintu maaf. Al-afu minkum, nasallallahu afa wal afiyah, wa nasallahu taufiq wal hidayah, wa nasallahu hadi ayahdiyana, wa nasallahu sattar ayasturana, wa nasallahu salam ya salam sallimna fid dunya wal akhirah, wastur ya rabbana ya sattar auratina zahiran wa batinan bijahi sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ulama hadis Imam Suyuti mengatakan fi kulli dzikris salihin tanzilur rahmat. Setiap orang baca nama-nama orang-orang soleh, turunlah keberkahan. Itulah sebabnya tawassul itu menjadi amal wajibnya ahlus sunnah. Ya, itu mari kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ahli Badar, semua sahabat-sahabat Nabi, semua para nabi dan rasul, semua ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Puji syukur kepada Allah karena gerak darinya lah kita berkumpul pada siang ini. Masih pagi ya? Pagi menuju siang. Dan kita berkumpul ini niatnya cuma satu. Mengenang, merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rinduilah dia, sebutlah namanya sesuka hati. Dia akan langsung menyebut nama kita. Tapi lain seperti Pak MC tadi, cemburu. Ya, tenang ya. Oh, ini lebih sahih ini. Ya. Oh, berarti cemburunya udah beres. Kalau bukanlah karenanya kita tidaklah mengenal Allah. Kalau bukanlah karenanya kita masih nyembah patung, nyembah pohon, nyembah matahari. Alhamdulillah, karenanya lah kita berkumpul pagi ini. Maka salah satu hal yang pantas dilakukan oleh seorang pecinta, tanda terima kasihnya, tidak hanya mengikuti ajarannya secara formal, tapi juga menghidupkan rasa cinta kepadanya. Maka dalil maulid bukan A, B, C, D. Dalil maulid kalimat yang ada di situ, mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menuduh orang yang tidak maulid tidak cinta, tapi mungkin cara mencintainya berlainan. Meskipun mereka menganggap kita ini pembid'ah, tidak masalah. Para pecinta yu'mi wa yusim, telinganya akan ditulikan dari kata-kata negatif, pandangannya akan dia butakan dari objek-objek yang buruk. Cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudahlah, biarin aja orang ngomong bid'ah, kita kan punya dalil sendiri ya. Bapak Wakil Bupati yang dimuliakan Allah, semoga dianugerahi amanah dan keadilan di dalam kolbunya. Umara kalau mau jadi wali, wiridnya dua itu, amanah adalah, amanah keadilan, itu wiridnya. Kalau wirid kami ngaji kitab, baca aurat, baca zikir, khataman. Tapi wiridnya para umara, siapapun yang berkhidmat memimpin negeri ini, semua perangkatnya sampai ke Pak RT-nya, semoga diberikan amanah dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya melihat kayaknya Pak Wabub nih juga santri nih. Nyebut kitab-kitab fasih bener ya.
ngalah-ngalahin saya nih. Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh sahabat saya, Ajengan Dadan, ya, barakallahu fikum. Beliau dengan rendah hati mau datang ke tempat kami. Ternyata ini menjadi awal silaturahim kami ke negeri Jawara. Ini Jawara hakiki apa Jawara kependekan ini? Jadi takut kesini nih ntar nih. Apa Jawa? Gitu deh ya. Semoga sesuai dengan doanya. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa kitab, meskipun hadisnya sudah sering dibaca, cuma ingin dapat berkahnya. Ya, mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Imam Al-Baihaqi. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadi. Mengajarkan kepada kami Imam Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadi. Ini ahli hadis, dulu nggak bisa langsung ke Rasulullah. Setiap kali menyebut hadis mesti menyebut nama gurunya. Maka zikru asma'i syuyukh minas sunnah. Menyebut nama guru itu sunnah. Walaupun orang yang ngaku sunnah hari ini mengatakan tidak ada kata guru, langsung kata Allah dan Rasulnya. Bagaimana mau kenal Allah dan Rasul kalau tidak kenal guru? Jadi menurut kami yang belajar hadis, alhamdulillah saya ngaji hadis belum lama, dari tahun 2004. Khatam ini ada adik kelas saya, ya, Ustaz Agus ini ahli hadis. Silakan diperes ilmu hadisnya. Ya. Kalau ada fatwa-fatwa butuh hadis, tanya riwayatnya sahih atau tidak, nih ngerti. 5 menit beres sama dia hadisnya. Nanti keluar statusnya sahih, tidak sahih. Insya Allah. Khatam itu 4 hadis, 4 kitab, 6 kitab malah. Dari 2004 sampai sekarang saya khidmat untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya maulid tiap hari, Pak. Saya maulid tiap hari. Ya, kalau formalnya mungkin di sini sekali setahun. Tapi mau nggak tempat ini lebih diberkahi? Ya, terutama kepada para pemimpin. Nggak usah pikirin dana sendiri, kan ada Basnas, Pak. Ya. Ini pesan dari masyayikh saya banyak sekali, bukan 1-2. Jika ingin negerimu diberkahi, maka sebarkan nama Nabi Muhammad dalam bentuk maulid mulai dari awal Rabiul Awal sampai puncaknya tanggal 12. Walaupun formalnya nanti kita buat, jadi dibuat mungkin di rumah siapa, secara resmi dibuka oleh pemerintah. Mau nanti ya Pak Wabub ya, tahun depan masih mimpin Pak Wabub, tahun depan insya Allah semoga dipanjangkan umur. Mulai malam pertama di tempat tinggalnya kah, di tempat Pak Bupati kah, atau di tempat siapa, yang penting pemimpin resmi. Kalau kita di pesantren hampir tiap hari, tiap minggu kita maulidan. Namun ketika kekuatan ulama sudah bersatu dengan umara, tunggu kebangkitan Islam insya Allah. Makanya syaitan nyamar lewat orang yang berfatwa, apa katanya? Maulid bid'ah. Padahal dulu Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat jihad lewat maulid. Kalau ingin membangkitkan sunnah Nabi, hidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam pertama baca hadis 2-3, habis itu sholawatan, ya. Malam besok undang lagi majelis siapa. Begitu 12 hari berturut-turut. Jika gerakan ini ada terus di Indonesia bertahun-tahun, insya Allah berkah Allah turunkan di negeri ini. Karena tidak ada satu tempat yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tempat itu berbangga karena turun rahmat di sana. Coba dengarkan hadis Sayyidina Ali. Ini baru saya baca satu nama guru nih ya, udah ingat macam-macam. Kata Sayyidina Ali, hadis Imam Tirmizi, hadis imam yang lain banyak. Tidaklah kami melewati pegunungan, pepohonan, perkebunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa yusallimu alaihi, kecuali mengucap salam kepadanya dan mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, atau kalam yang tadi sallallahu ala Muhammad. Itu semua, itu batu lebih keras dari kita, tahu Nabi lewat. Bebatuan menyambut Nabi, pohon nyambut Nabi. Nabi lagi lewat, onta nyambut Rasulullah SAW. Cuma sayangnya onta yang diadukan masalah perut. Walaupun itu boleh, cuma nggak elok. Masa kualitas onta? Mau bertemu Rasulullah, jangan adukan masalah duniawi.
Adukan nasib kita di akhirat. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Ini pesan Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Arih nafsaka minat tadbir. Kamu gak usah berat-berat mikirin dunia, udah dijamin. Kerja aja, ambil asbabnya, Allah mudahkan. Yang hendak kamu pikirkan bagaimana matimu nanti. Maka kalau bertemu mimpi ketemu Rasulullah, kalau ada kesadaran minta, wahai Rasulullah, izinkan aku dapat syafaat sebelum wafat. Izinkan aku dapat syafaat ketika masuk kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ditimbang sampai tembus ke sirat, sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan yang cetek-cetek kalau ngadu sama Rasulullah. Walaupun itu dibolehkan secara hukum, tapi secara adab kurang keren. Nih saya mau tanya nih ke Pak Wabub nih. Kalau ada orang datang mau nih, kiai datang bawa proposal. Tiap kali datang bawa proposal, nyaman nggak Pak Wabub? Nggak nyaman. Nih bocoran nih. Padahal tadi nggak pernah cerita. Nggak nyaman. Rasulullah nyaman-nyaman aja. Cuma Rasulullah itu lebih nyaman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada Abu Bakar nyerahin semua hartanya untuk perjuangan Nabi, bukan minta kaya kepada Nabi. Sekarang kan dibalik. Majelis-majelis maulid diramaikan dengan gombal-gombal hebat. Ya boleh, gak apa-apa. Hadis maulid, utang terbayar, gak apa-apa. Cuma gak keren ente begitu. Sayyidina Umar menyerahkan setengah hartanya, tapi melihat Abu Bakar semua, dia pulang lagi, dia ambil semua offsetnya. Begitu mereka merayakan Rasulullah SAW. Justru mereka berhabis-habis untuk Rasulullah, bukan malah menjual nama Nabi atau menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan materi. Itu baru umat Muhammad sejati, ring 1, 2, 3, kita di belakang mereka nanti. Ya, kalau enggak nanti ya mungkin bareng-bareng sama itu onta. Mau begitu? Boleh, para kiai bilang sholawat nyembuhin badan, betul, tapi itu bukan tujuan. Ini kita mesti mendewasakan umat Pak Kiai. Sepakat Pak Kiai ya? Kita dapat ijazah banyak, wirid-wirid, biar kaya, terbayar utang. Tapi yang ijazahin saya nggak kaya-kaya Pak. Ya. Oh ternyata beliau levelnya sudah nggak begitu. Cuma karena kita minta ijazah-ijazah begitu dikasih juga. Bagi beliau menyebut nama Rasulullah itu sudah kaya. Itu sudah kaya. Wa Abu Sa'id Muhammad bin Musa ibn Fadl, beliau berkata, qala akhbarana Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub, qala hadatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani, qala hadatsana Mu'az bin Hani, qala hadatsana Ibrahim bin Tahman, qala hadatsana Budail bin Maisarah, an Abdullah bin Syaqiq an Maisarah al-Fajr qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia ya, sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Khuzaimah. Khuzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengeran, beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa enggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi?
Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq dari Maisarah Al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada nggak? Maisarah Al-Fajr. Pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi, onta datang urusan perut. Ini sahabat nggak nanya begitu. Nggak seperti sahabat Badui datang ke Nabi nantang, kalau ente betul Rasulullah pindahin tuh pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi Nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan dua riwayat, 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih. Jadi orang Arab gak semuanya baik, Pak. Walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya gak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi gak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya, gak lama gurunya meninggal. Dia carilah karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah-kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Arab. Kamu tahu Yathrib nggak? Oh, tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus aja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit. Ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi nih, kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya. Yang benernya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang gak bener keturunan Arab Badui yang gak bener ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau gak protes, gak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Benar Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana? Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua.
kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik, ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat beliau, tanah nggak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi. Salman Al-Farisi minta izin masuk ke rumah beliau. Dibawa. Apa kata Salman? Wahai Muhammad, masih nguji, belum ya Rasulullah. Hei Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu belum rumah Abu Ayyub sebenarnya. Langsung digeser. Padahal Rasulullah juga seorang manusia, butuh makan. Langsung digeser. Kul ya Abu Bakar. Makanlah wahai Abu Bakar. Kata Salman. Checklist 1. Wah, ini calon nabi, bener. Jadi Salman ini orang ilmiah. Orang-orang ilmiah baru percaya kalau sesuai indikator ilmunya. Pertama, tidak terima hadiah, tidak terima sedekah. Besok beberapa hari lagi dia datang lagi. Nabung, terkumpul duit, dia bawa makanan paling enak. Wahai Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Langsung Nabi ambil cowel dimakan, bismillah. Selesai Nabi makan, Salman matanya berkaca-kaca, tangannya langsung ya muddu yadai. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Betapa bahagianya Salman, orang yang dia cari beratus tahun ada di hadapannya, makan hadiah darinya. Dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi engkau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ayahanda ruh. Kalau kita lama tidak bertemu orang tua, rindu enggak? Bahkan banyak ini bapak-bapak yang sudah yatim nih ya. Udah yatim, Pak? Tahu-tahu mimpi ketemu ayahanda, ibunda, nangis enggak? Nangis kita. Bagaimana Salman ruhnya terhubung kepada ruh Rasulullah, bertemu Rasulullah, air matanya berkaca-kaca. Pulang dia terharu. Dia cukup gak perlu lama-lama dia bersama Rasul, karena dia masih bekerja, dia masih status budak. Dia gak berontak dia kepada tuannya, dia terima tuh takdirnya. Sampai kemudian dia nabung, berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka, tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakitnya disembuhkan, kecuali 1-2 saja. Tapi sahabat-sahabat ring 1, ring 2, justru mereka menghabiskan uangnya untuk Rasulullah. Mereka bersakit-sakit berjuang untuk Rasulullah. Mau seperti mereka? Mau. Maka kita sisihkan harta kita sebagian untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap pengajian ini tidak hanya seremonial, sepakat, tapi di situ ada oleh-oleh kita bawa pulang. Tahun depan saya tunggu kabarnya. Ya, semoga hidup. Kalau perlu dibuat festival Maulid. 12 hari 12 malam. Ada Simtu Duror, ada Maulid Barzanji, macam-macam. Ya, semua diingat, ya. Semoga diingat. Itu tempat-tempat yang disebut nama Allah, nama Rasulullah di langit terlihat seperti cahaya. Jika masjid ini disibukkan dengan festival nasyid, solawat, itu sahabat malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka nanya, itu tempat apaan tuh? Nanti malaikat yang naik turun namanya muta'aqibun, malaikat siang malam, kasih tahu, oh itu orang solawatan di Masjid Al-Musabaqah, Subang. Amin. Ya, kalau nama kita tertera di situ, insya Allah berhak nama dapat syafaat Rasulullah SAW. Apa itu majelis maulid? Majelis yang di situ kita mengenang Nabi dan bersolawat ke Nabi. Saya mau tanya, solawat itu ajaran Nabi bukan? Maka tidak ada lagi dalil yang dapat membid'ahkan maulid Nabi, karena di dalamnya ada solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad.
Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan, akulah pertama nabi, tapi akhiruhum bi'tsan, terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu, tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi, nabi saja itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, di sini disebut namanya Irbad bin Sariyah. Wahai Irbad, tahukah kamu, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasula. Udah disebut-sebut. Sebelum Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau diusir dari surga, beliau sujud baca Rabbana zalamna. Tapi ada yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, Tuhanku, bihaqqi Muhammadin. Waktu itu manusia di bumi baru Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bertawassul, menyebut nama Nabi Muhammad dan mengatakan bihaqqi Muhammad ya Rabb, dengan hak kemuliaan Nabiuna Muhammad, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Nabi Muhammad belum lahir, Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad Nabiullah sudah ada belum? Sudah ada. Ditanya oleh Allah, hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam kemudian berkisah, ya Rabb, para Allah Maha tahu. Ketika aku di surga, engkau bukakan hijab tirai arasmu, yang mana hijab itu tidak dibukakan kepada iblis. Makanya iblis tidak mengenal siapa Nabi Adam. Lalu aku melihat di singgasana arasmu tertulis namamu dan nama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu sejak itu, pasti setelah namamu itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Karena nama yang ada di aras cuma dua, Allah, Muhammad, nggak ada lagi. Nama nabi yang lain nggak ada kecuali di dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, singgasana aras itu mempunyai 4 tiang. Di setiap tiangnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di setiap tiang. Ini yang cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini kakek kita bukan? Yang di depan saya ini keturunan Nabi Adam apa kerak nih? Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Apa Bani Azazil, Bani Iblis? Enggak ya. Kita semua Bani Adam. Kalau kita Bani Adam, Nabi Adam ternyata waktu nikah di surga sudah pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya juga. Jadi itu pertanyaan Allah yang kedua yang tadi. Pertanyaan pertamanya, hai Adam, mahar kamu apa? Maharnya Nabi Adam sholawat. Ibu-ibu mau nggak disolawatin pakai mahar anaknya? Nggak mau ya? Nggak mau Pak. Ya, yang jomblo-jomblo modal sholawat nggak cukup kata ibu-ibu. Beneran Bu? Matre-matre juga nih ya. Nabi Adam pas bangun lihat di sampingnya ada perempuan cantik, kata orang Sunda apa? Gelis, gelis-gelis. Saya kalau gelis-gelis ngeliat ke situ Pak. Pak MC jangan cemburu ya. Nabi Adam hasrat laki-lakinya, beliau kesepian. Berhari-hari di surga, 1 hari di surga 1000 tahun lamanya. Sepi, temannya malaikat, pohon. Gak seru itu. Jadi punya teman malaikat ternyata gak seru bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu butuh makhluk halus.
yang lebih halus daripada malaikat. Kalau kita pengen temenan sama malaikat ya repot. Malaikat itu statis, kaku. Ya, tidak. Ibu-ibu kan nggak mau statis, maunya suami itu yang gimana? Nggak tahu deh namanya apa. Harus kursus dulu bahasa Sunda. Ibu-ibu ini kalau belanja ditanya mulu Pak, udah bu, kesel kan? Nah kalau sama malaikat begitu tuh, udah. Belanja mulu, baca subhanallah dong. Malaikat itu bibirnya cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kaku malaikat itu. Malaikat saya ngomong begini nggak tersinggung loh. Dia bilang, ente bener Rozi, sodakta, ente bener. Maka kalau nyalamin malaikat jangan berharap aneh-aneh. Kaku mereka itu. Nabi Adam bangun tidur, lihat ada yang gelis-gelis di sampingnya. Langsung mau pegang, mau kenalan, ta'aruf. Kenalan dong, Neng. Mau disentuh sama Nabi Adam, ditegur oleh malaikat Jibril. Adam, tunggu. Engkau jika ingin menyentuhnya, beda dengan salaman dengan malaikat. Malaikat mau guling-guling, mau malaikat boleh. Sama ini, mahar dulu. Di surga tidak ada yang lebih berharga kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Imam Suyuti menyebutkan ketika Nabi Adam lihat surga, itu pohon-pohon surga, daun-daun surga, urat-uratnya kalau dibaca Muhammad, Ahmad. Bidadari kalau dipelototin, urat-urat di tubuhnya bertuliskan Muhammad. Maka harumnya bidadari itu karena di dalam tubuhnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau bazaqat", seandainya hur ain, bidadari surga meludah di muka bumi, la'attarat dunya wa ma fiha, tentulah muka bumi sepenuhnya diharumi dengan semerbak kasturi surgawi. Itu cuma air ludahnya, beda. Walaupun gelis bau jigong. Kalau nggak gosok gigi pagi baunya bikin pingsan. Lalar lewat pingsan. Lain dengan bidadari. Bidadari itu keringatnya, semua dalam badannya itu terhubung kepada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh kita ini tidak harum. Mau harum di sisi malaikat? Mau harum di sisi malaikat? Mulai bangun tidur salam kepada Rasulullah SAW. Bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat mengamalkan bid'ah. Bid'ah enggak salawat ke Nabi bangun tidur? Ya enggak lah. Itu bangunnya harum menurut malaikat. Maka Sayyidina Adam kemudian ingat-ingat apa maharnya. Dia ingatlah nama yang paling berharga setelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sholli ala Muhammad, tolong sampaikan salammu, rahmatmu tercurah kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu Nabi Adam belum dikasih tahu Muhammad itu ternyata keturunannya. Betapa senangnya beliau. Ternyata yang disebut Muhammad itu nanti lahir dari keturunannya, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Maka maharnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sahlah pernikahan mereka berdua. Itulah puncaknya Aminah menikah dengan Abdullah, lahirlah yang namanya disolawatin. Inilah kenapa dianjurkan kalau bayi baru lahir diazankan, disebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diazankan karena ada nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu di hari akikah kita buat maulid, karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sama riwayat Hakim, apa kata Allah? Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Adam, kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ini hadis disahihkan Imam Hakim, meskipun didhaifkan oleh ulama-ulama yang tidak senang dengan kajian maulid. Berarti kita ini ada karena ada Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Maka tolong para ajengan supaya maulid nggak dibedain orang, jangan pakai hadis palsu. Jangan pakai kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu makna hadis barusan. Itu boleh disebut sebagai makna laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya sesuai dengan hadis ini, tapi itu bukan hadis sahih. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan para ajengan
biar tidak dibid'ahin orang yang doyan gizinya harus nyebut bid'ah. Nah, kita nggak usah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Irbad bin Sariyah, "Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa Adam munjadilun baina ma'id wa tin." Aku sudah diangkat jadi nabi, sebagai penutup para nabi bahkan, sedangkan Nabi Adam belum dicipta. Inilah makna kisah barusan. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam, secara hakiki Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya mengambil lafaz ini? Dari hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Seorang sahabat namanya Qubas ibn Asyam. Beliau lahir beberapa tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Baginda Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Apa kata Ibn Asyam? Aku lebih dulu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah akbaru minni, lebih tua dariku. Semenjak hadis ini berkembang di kalangan sahabat, maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Asyam tahu, meskipun secara biologis lebih tua, secara hakiki dia lebih muda. Ya. Kalau kita ini keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan ke Nabi Adam, menegur Nabi Adam, "Aku ciptakan engkau karena Muhammad." Berarti kita keturunan Nabi Adam, terlahir karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur nggak? Bersyukur. Bapak Ibu, para masyayikh, para ajengan, para umara, para ulama, Rasulullah itu, kata Imam Ghazali, jami' bainal mulk wan nubuwah. Di dalam dirinya tergabung dua sekaligus, dia pemimpin plus juga seorang nabi. Tapi imam-imam setelah beliau, ada seorang imam namanya Abu Hanifah, diminta hanya jadi ketua hakim agung, langsung nolak. Apa kata beliau? Innallaha la yajma' bainal ilmi wal mulki. Allah tidak pernah gabungkan derajat ilmu ulama dan derajat umara. Makanya raja yang dulu memerintah di zaman Abu Hanifah, namanya hanya dibaca ahli sejarah, tapi nama Abu Hanifah masih dibaca hatta oleh orang awam. Benar nggak? Karena beliau tidak mau menjadi pemerintah waktu itu. Ini bukan nyuruh Pak Wabub untuk mundur, ini bukan. Harus ada orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak akan dikenang kalau tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka Pak Wabub, Pak Bupati kalau nanti hadir sampaikan, jangan gerak sendiri, gerak dengan ulama. Bukan eksploitasi ulama, tapi barengan dengan ulama. Yang Allah pandangkan siapa yang nyebut namanya, siapa yang tahajud malamnya, siapa yang jihadnya, perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka gandeng mereka, bersamai mereka. Datang ke mereka tidak hanya musim politik, tapi datang kepada mereka di musim-musim apa saja. Setiap majelis datang. Ini kayaknya ada caleg-caleg nih, ya, calon. Bener. Datang ke majelis jangan cuma pas mau nyalek, ya. Itu namanya matre. 11-12 sama onta tadi. Ada maunya, datang ke majelis. Giliran gak ada maunya, gak datang ke majelis. Ma'rifat al-ba'iriyah. Ya, boleh, tapi nggak sopan begitu. Tapi memang sudah sunnatullah, Walaupun saya sudah ngomong begini, tetap saja orang-orang lupa nanti. Makanya para kiai, para ajengan, saya titip, tolong dewasakan umat. Jangan lagi beramal matre, jangan lagi ikhlas-ikhlasnya, ikhlas ada pamrihnya. Kalau masih begitu kita mengajar, umat kita nggak dewasa, tubuhnya menua, tapi jiwanya masih kecil. Seperti anak kita dulu, nak, kamu sholat 5 waktu, tar dikasih duit. Akhirnya dia sholat tuh mikirin duit. Ini kalau nggak didewasain, jadi hafiz Quran yang kebayang, khataman Quran, amplop tebel. Jadi ustadz, jadi dai, kalau ceramah kebayang amplop. Boleh menerima itu, tapi nggak boleh diniatkan. Niat kita cuma Allah, Allah bukan materi. Tadi kita sudah sebutkan, para ulama zaman-zaman sahabat, mereka berjuang menghabiskan yang mereka punya untuk Rasulullah, bukan mau dapat benefit. Maka kalau ada acara-acara maulid, duitnya kepake nih Pak Pejabat, relain aja ya. Jangan ngeluh-ngeluh, jangan nunggu TTD dari pimpinan, kelamaan itu. Langsung ada tabungan pakai.
insya Allah Allah kayakan. Bukan karena maulidnya, tapi karena Allah sudah jamin setiap orang yang mencari asbabnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini jamnya mana nih? Sampai? Jangan. Saya mau silaturahmi ke Kiai Sepuh juga setelah ini ya. Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim, yang ditawasulin Nabi Adam. Maka aneh jika ada orang hari ini membid'ahkan tawasul ya. Jadi kalau berdoa, salah satu sunnah berdoa nyebut bihaqqi nabiyyina Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mintanya jangan yang remeh-remeh, minta hal yang besar-besar. Salah satu yang paling besar di hidup kita adalah semua dosa kita diampuni. Maka jika ingin bertawasul kepada Nabi, pertama yang kita baca bihaqqi sayyidina Muhammad faghfir lana ya. Jangan langsung bihaqqi sayyidina Muhammad faqdi duyunana. Tunggu itu nanti. Yang pertama kita minta, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad ampuni dosa kami. Utang dalam saku aja sebutin ya. Malu, gak pantas. Gak pantas. Tiba-tiba diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab-kitab ontologis, ontologi ini bukan bab akidah. Ini kitab-kitab ilmu hakikat yang ditulis oleh para ulama. Di situ tidak dipersoalkan riwayatnya sahih tidak sahih. Yang penting ada ulama mengkabarkannya, ada ahli kitab mencatat riwayatnya, boleh ditulis. Apa itu? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menerbitkan Nur Muhammad, menciptakan Nur Muhammad. Dan selama itulah Sayyidina Jibril tidak mampu menatap nurnya sampai dia berwirid, berlatih, bertirakat membaca solawat yang hari ini kita kekalkan dengan sebutan salawat Jibril atau salawat mahal qiyam, sallallahu ala Muhammad. Maka Sayyidina Jibril merindukan Nabi Muhammad mulai dari awal cahayanya muncul. Nabi Muhammad masih cahaya, Jibril belum ada. Ketika diciptakan Jibril, ditanya, kamu maukah bertemu Nur Muhammad? Mau, baca salawat. Jika seorang malaikat Jibril baru diizinkan menatap nurnya dengan salawat, 2000 tahun dia bersalawat. Kita nggak perlu 2000 tahun. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad, meskipun lewat mimpi, bersalawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata bersalawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang salawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya. Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk, maka Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Maka mari para ajengan, para kiai, para umara, para ulama, kita hidupkan majelis solawat. Tidak hanya bulan maulid, sepakat? Ya, para kiai sepakat ya. Gak usah malu-malu. Lama duduknya gak apa-apa. Sayyidina Jibril 2000 tahun nunggu dan dia cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Masa cuma duduk bentar, gak mau. Paling cuma 20 menit, paling lama 1 jam dengerin berzenji, simtiduror ya. Jangan gagah-gagahan Pak Kiai, mohon maaf, datangnya kalau sudah mahal qiyam. Santrinya capek-capek merindukan Nabi, santrinya ketemu Nabi, kiainya gak ketemu Nabi. Itulah sejarahnya kenapa santri kadang makomnya lebih tinggi dari kiai. Kecuali kiainya dulu kerjanya sholawat terus, gak apa-apa, dia datang kapanpun juga boleh. Tapi udahlah jarang sholawat, datangnya juga telat. Ini adab kita ya, adab kita sebagai orang yang berkhidmat untuk sholawat. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kami yang hina ini menyebut nama-nama zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua termasuk kami dimasukkan ke daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW.
syafaat di dunia, syafaat di akhirat, diizinkan menatap wajahnya walaupun sesaat sebelum sakratul maut, diterima, disambut ketika masuk alam barzakh, diselamatkan, digabungkan kepada barisan liwaul hamdi, di saat semua orang sedang mencari syafaat pertolongan, kita sudah dijamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Buya Ar-Razi Hasim. Tentunya banyak sekali ilmu dan hikmah dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita. Semoga beliau selalu berada dalam naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menonton tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian penuh ilmu, penuh hikmah, dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita, Buya Ar-Razi Hasim, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Saya doakan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu lagi di video Sumbu Islami 09 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.